Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Jumpa lagi di acara podcastnya Karima Utama. Pada kesempatan kali ini kita bakal ketemu bintang tamu. Iya, ini agak deg-degan katanya. Dibikin gak deg-degan yuk. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kali ini. Namanya adalah Mbak Nur Aini Mukaromah, ahli media gizi. Tentunya kita bahas apa kali ini? Bahas gizi untuk pasca operasi patah tulang. Nah, nggak lama-lama kita bakalan ketemu langsung sama bintang tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya. Iya, nggak usah grogi Mbak, santai aja ya. Iya, Di podcastku ini kita santai-santai tapi bermanfaat kayak gitu, oke? Ya, Mbak Nur bisa dijelasin dulu nih, gizi untuk pasca operasi patah tulang itu seperti apa sih? Iya. Gizi untuk pasca operasi yang terutama kita di patah tulangnya itu kemampuan kita untuk memberikan makanan yang bergizi untuk pada pasien yang mengalami proses pembedahan. Setelah mengalami proses pembedahan sehingga terpenuhnya kebutuhan zat gizi untuk proses penyembuhannya seperti itu. Baik. Dan BTW, ini Mbak Nur ini adalah salah satu orang yang benar-benar paling ditunggu banget kalau pas apel di Karima Utama. Kenapa? Karena kita karyawan tuh semua tuh nunggu-nunggu banget menu-menu dari gizi itu apa sih untuk hari ini kayak gitu. Jadi kalau Mbak Nur ini nggak ikut apel, rasanya tuh apelnya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Makanya Mbak Nur ini adalah salah satu orang yang benar-benar ditunggu banget kayak gitu. Nah mungkin pasien juga nunggu nih Mbak untuk menu gizinya seperti apa pasca operasi patah tulang itu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Nur. Iya. Nah gizi itu bisa membantu untuk proses penyembuhannya kayak gitu ya. Iya. Nah terus gizi yang seperti apa sih yang kira-kira bisa buat nyembuhin orang setelah pasca operasi patah tulang itu Mbak Nur? Iya. Untuk gizi untuk pasca operasi yang terutama untuk proses penyembuhannya Mbak Maya ya, untuk kita disebut juga diet dengan diet TKTP, tinggi kalori tinggi protein, yaitu pemenuhan kebutuhan terutama untuk energinya atau kalorinya harus tinggi. Selain dari energi atau kalorinya yang tinggi, itu dari sumber dari proteinnya harus tinggi juga. Karena sangat membantu untuk proses penyembuhan juga. Di sini kenapa kok kita berikan diet tinggi kalori tinggi protein? Biasanya tinggi kalori tinggi protein itu diberikan kepada pasien yang setelah mengalami pembedahan, baik pembedahan tulang ataupun pembedahan yang lain. Selain dari itu, dari kasus kayak kemoterapi. Kemoterapi juga bisa untuk menggunakan diet ini. Selain dari itu juga punya trauma atau demam yang terlalu tinggi, itu juga bisa dikasihkan untuk diet tinggi kalori tinggi protein, Mbak. Baik, jadi sobatku, dietnya ini namanya diet TKTP, yaitu tinggi kalori, tinggi protein. Iya, benar, Mbak. Betul. Kita bahas satu-satu ya Mbak Nur ya. Iya. Nah, tinggi kalori itu tingginya segimana sih? Iya. Berapa meter gitu kalau misalkan diukur kilometernya gitu Mbak Nur? Monggo bisa dijelasin. Ya, untuk tinggi kalorinya diberikan untuk kalori atau energi per hari untuk terutama orang dewasa itu diberikan sekitar 2.500 kilokalori untuk per orangnya. Jadi bisa melebihi minim 2.500 kilokalori untuk per orang dewasa. Fungsinya untuk diberikan energi yang tinggi itu sebagai atau kalori yang tinggi sebagai energi buat membantu untuk proses pemulihan, buat tenaga seperti itu dalam proses penyembuhannya. Selain dari itu untuk proteinnya Mbak Maya ya, untuk perharinya untuk orang dewasa itu sekitar 2 mg per berat badan. Jadi untuk sumber protein juga diperbanyak karena fungsinya protein itu apa aja. Yang pertama dari bisa mempercepat penyembuhan, terus kemudian mengganti sel yang rusak, terus kemudian bisa
membantu untuk pengeringan luka. Selain dari itu terhindarnya adanya infeksi seperti itu, Mbak. Baik, tapi sobatku nggak usah khawatir. Misalkan lagi sakit nih, terus disuruh ngitung 2.500 itu segimana? Apa sih sebenarnya makanan yang mengandung 2.500 kilokalori kayak gitu tuh apa sih? Nah, Mbak Nur ini nanti bisa mungkin dicontohkan sedikit gitu menu salah satu atau beberapa menu favorit mungkin Mbak dari pasien di Karima Utama yang sudah pernah mengisi angket, mungkin ada pernah dibagikan ke pasien. Kira-kira 250 2.500 miligram kalori itu menunya yang seperti apa sih? Terdiri dari apa aja sih gitu? Ya, untuk menunya itu biasanya kita tetap pagi, siang, sore, terus kemudian ada 2 selingannya. Di selingannya ada snack ya, jadi snacknya juga nanti agak diperberat juga. Terus kemudian untuk misalnya pagi untuk sarapan untuk nasinya atau nasinya itu sekitar 1,5 entong nyampe 2 entong untuk sekali makan. Terus kemudian untuk sayurnya 100 gram itu biasanya kalau ditakar itu 3/4 gelas kecil. Terus kemudian lauk hewani bisa 50 nyampe 100 gram. Terus untuk lauk nabati juga 50 nyampe 100 gram ditambah juga dengan buah. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ini untuk makan siang sama makan malam untuk karbohidratnya agak diperbanyak ya. Jadi untuk nasinya bisa 2 entong seperti itu untuk setiap harinya. Jadi kalau bisa untuk menu yang terutama untuk penyembuhan tulang pasca operasi itu diutamakan untuk proteinnya yang tinggi, kalorinya yang tinggi, tapi tidak kemungkinan untuk juga diingat dengan mempunyai bisa untuk gizi seimbangnya setiap harinya. Baik. Jadi biar untuk pelengkapnya juga. Baik, tetap 4 sehat 5 sempurna istilahnya ya Mbak ya, Ya, untuk gizinya. kalau dulu 4 sehat 5 sempurna Mbak Maya ya. Kalau sekarang ganti lagi, oke. gizi seimbang. Namanya gizi seimbang. Iya. Baik, wah ilmu baru sekali. Iya baik, itu menu-menunya tadi ya Mbak ya. Iya. Nah sekarang gini, kalau misalkan orang itu ada alergi salah satu makanan itu Mbak, nah menyiasatinya seperti apa Mbak? Ya, kalau misalnya ada salah satu misalnya pasien yang alergi dengan protein yang tinggi seperti ayam ataupun telur, dia alergi bisa dengan alternatif lauk hewani yang lainnya seperti ikan, bisa dengan lauk nabatinya, tahu tempe seperti itu. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya dia punya alergi itu otomatis kita tidak menyajikan yang menimbulkan alergi. Kita bisa alternatif yang lainnya yang tidak menimbulkan alergi. Baik. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ini dia nggak alergi tapi dia nggak suka makanan itu, gimana nih Mbak? Apakah tetap kalau pasca operasi ini harus dipaksa? Kamu misalkan ada yang nggak suka sayuran, apakah tetap harus dipaksa karena ini adalah proses pemulihan? Kalau nggak makan sayur nggak sembuh. Nah, apakah seperti itu Mbak Nur? Ya, pertama kita tetap edukasi dulu sama pasiennya ya, ataupun edukasi kebiasaan makannya setiap hari itu bagaimana seperti itu. Terus kalau misalnya dia kalau tidak menimbulkan alergi untuk dicoba dulu ya, misalnya sayur, kalau misalnya makan wortel sama bayam misalnya dia tidak menimbulkan alergi itu enggak dicoba dulu. Kalau misalnya dia tetap enggak mau, bisa ke alternatif yang lainnya ya, enggak harus dari sayuran, bisa dari sumber kacang-kacangan ya, bisa dari sari kacang hijau ataupun sari kacang kedelai, itu juga bisa membantu untuk proses pemulihan juga selain dari sumber protein ataupun sayuran yang ada seperti itu. Baik, jadi nggak dipaksa ya Mbak, kalau misalkan memang nggak mau sayur ya nggak dipaksa sayur gitu ya Mbak ya. Iya, tapi kita tetap edukasi dulu dari buat motivasi untuk pasiennya biar tahulah untuk oh iya makanan ini kandungannya apa, makanan ini kandungannya apa, seperti itu. Baik, selain itu ada pembeda nggak Mbak, misalnya dari gender istilahnya, cewek sama cowok kan, mungkin kalau cowok makannya lebih banyak misalkan, nah kayak gitu tuh ada gizi yang maksudnya bukan berlebih, maksudnya apakah ditambahin kah sayurnya atau ditambahin nasinya kayak gitu, ada perhitungannya mungkin Mbak, atau tapi jangan terlalu ribet ya Mbak ya hitungannya. Iya, kalau misalnya untuk
untuk di rumah sakit kita, Rumah Sakit Karima Utama, kita untuk ukuran dewasa kita tetap standarkan ya, walaupun dari perhitungan untuk kalorinya agak perempuan beda sekitar 200 sampai 300 kalori, jadi nggak terlalu banyak untuk jedahnya. Jadi kalau misalnya ini kita tetap sesuai dengan dietnya, disesuaikan dengan diet yang dibutuhkan oleh pasien tersebut gitu. Baik, jadi buat apa namanya istilahnya nggak ada kalau mau tambah gitu Mbak gimana bisa nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya mau tambah, pasiennya bisa konsultasi dulu. Kalau misalnya kita lihat juga, misalnya berat badannya bagaimana dulu, terus kondisinya bagaimana dulu, nanti bisa dikonsulkan seperti itu. Baik, jadi apakah diperbolehkan Mbak ketika misalnya sudah dikonsultasikan, oh ternyata sebenarnya gizinya sudah seimbang dan terpenuhi, tapi pasien itu tuh tetap pengen nambah misalkan, bisa nggak dari gizi, maksudnya makanan dari luar di luar dijadwalkan itu diperbolehkan apa enggak Mbak? Atau bisa ganggu dalam proses penyembuhan? Ya, kalau misalnya untuk ganggu sebenarnya tidak, yang penting kita tetap dipantau ya. Kalau misalnya dari keluarga mau memberikan makanan dari luar, kita harus tetap tahulah, konsultasi dulu makanan apa yang diperbolehkan, makanan yang apa yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Jadi kita takutnya nanti kalau misalnya dari keluarga memberikan ini ternyata mohon maaf untuk misalnya terjadi apa-apa pada saat perawatan, kita juga punya tanggung jawab juga. Jadi kalau bisa untuk makanan tetap kalau dari rumah sakit kita tetap disediakan dari rumah sakit. Kalau toh misalnya pasien tidak mau dengan seperti itu, bisa ke alternatif yang lainnya diberikan, misalnya maunya pasien apa, seperti itu. Misalnya ini nasi lauknya ini nggak cocok, sekiranya ini bisa ada alternatif lain, misalnya adanya ini gimana, seperti itu. Kita bisa ke feedback untuk ke pasiennya juga. Jadi kita juga tidak boleh memaksa. Kalau misalnya mintanya bubur, adanya nasi lah, kita tidak boleh memaksa misalnya, tapi tergantung juga disesuaikan dengan kondisi pasien juga. Jadi kita juga lihat, bisa konsul ke perawat atau ke dokter, apakah ini kasusnya apa, seperti itu, disesuaikan dengan kondisi pasien juga Mbak Maya. Baik, jadi kalau selama dirawat di rumah sakit, istilahnya namanya kontrol pasien itu ada di gizinya pasien itu ada di Mbak Nur, istilahnya gitu ya Mbak ya. Jadi misalkan nggak suka A, kita kasih pilihan B sampai Z, apa sih yang ada di sini, kayak gitu ya Mbak Nur. Tapi bisa request nggak sih sebenarnya Mbak Nur? Kalau untuk request Bisa. Ya bisa untuk request, bisa misalnya nggak suka ini, insya Allah kayak dari gizi juga disediakan. Misalnya ini kadang ada pasien yang saya nggak makan daging berkaki 4, seperti itu. Biasanya ada juga nih, oh berarti saya dari gizi tidak memberikan makanan yang mengandung daging yang berkaki 4, seperti itu. Terus ada lagi misalnya saya kok makan ini ya telur ayam yang sayur, nggak bisa alternatif lain, nggak hanya ayam telur yang mengandung protein ya, bisa dari ikan, daging ataupun protein yang lainnya, seperti itu. Baik, jadi tetap bisa request, tapi tetap di ini ya Mbak, perhitungannya tetap diperhitungkan gitu ya, Iya. berlebih atau misalkan kurang atau bagaimana. Nah, kalau kasusnya pada pasien yang atau beberapa orang mungkin dia lagi diet, kebetulan dia sedang menjalani program diet, habis gitu kok qadarullah kecelakaan, nah dan harus dioperasi dan sebagainya. Nah itu gimana Mbak untuk menyiasatinya, atau mungkin ada diskusi alot dulu karena dia kan sedang diet. Nah mungkin kalorinya saya harus segini kayak gitu, pernah nemuin nggak Mbak Nur ini? Ya pernah juga, ini diet karena penurunan berat badan ya. Untuk biasanya kita tetap motivasi dulu ya Mbak ya, untuk misalnya baru diet, kita edukasi dulu, yang penting kita untuk ini ke penyembuhan luka dulu. Jadi kalau misalnya dia jatuh
terus kemudian operasi, habis itu kok masih diet karena kita tetap motivasi untuk tidak diet dulu. Baik. Karena biasanya habis operasi keluar darah banyak, terus kemudian kondisinya juga belum benar-benar fit seperti itu, kita tetap motivasi untuk tidak diet dulu. Kalau bisa setelah sembuh baru nanti dilanjutkan untuk dietnya. Baik. Seperti itu. Baik, jadi lebih diutamakan sehat dulu aja. Terus nanti kan istilahnya kalau misalkan dari rumah sakit sudah diperbolehkan pulang, nah di rumah tetap harus gizi seimbang dulu ya Mbak Nurnya. Kira-kira kalau misalkan nih kalau sudah pulang ke rumah untuk gizi seimbang itu bisa ada listnya gitu nggak sih Mbak Nur? Mungkin kan nanti kalau di rumah sakit enak nih udah diatur, oh ini segini 2.500 misalkan kayak gitu. Kalau di rumah itu ada gimana Mbak Nur untuk menyiasati, oh ini segini cukup nih gizi saya untuk penyembuhan pasca operasi patah tulang ini kayak gitu. Iya, kalau misalnya dari untuk di rumah itu biasanya kita cuma dikasih kayak URT, contoh dari URT misalnya nasinya harus segini. Apa itu URT? Apa itu? Untuk takaran ya, jadi untuk mengganti takarannya misalnya kan kalau gram-gram kan susah juga ya, betul. Jadi misalnya sayuran 100 gram misalnya segini kayak gitu, jadi kita ada misalnya bisa pakai food model atau URT itu, jadi bisa buat mengganti misalnya ini harus segini ya, tapi kita harus beratnya segini kayak gitu, tapi tidak kemungkinan saya tidak mematok karena nanti takutnya kalau dikasih menu atau yang sama dengan di rumah sakit biasanya terus monoton. Ya saya cuma dari ahli gizi biasanya untuk bervariasi aja, cuma untuk beratnya seperti itu, terus untuk harus makannya harus teratur, seperti edukasinya seperti itu. Baik, jadi kalau sampai rumah agak bingung-bingung gitu ya bisa konsultasi juga ya Mbak ya. Iya, boleh. Baik, dan ini untuk tadi pasien yang istilahnya dewasa biasa gitu ya Mbak Nur ya. Nah ini kalau pasien dengan kalau sudah sepuh, 17 tahun ke atas katanya ya, kata gitu atas banget istilahnya ya. Itu kan ada nih yang dengan mungkin gula, DM, diabetes mellitus misalkan. Nah, dietnya seperti apa sih Mbak kalau dengan gula itu? Kalau untuk sebenarnya untuk pasca operasi dengan diet tinggi kalori, tinggi protein itu diberikan untuk yang tidak ada penyakit penyerta ya. Itu. Jadi untuk pasien yang normal. Ya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi ada penyakit penyerta seperti diabetes ataupun hipertensi, itu tetap kita perhatikan ya. Jadi untuk edukasi untuk diabetesnya seperti itu. Jadi misalnya dari cara pengolahannya, misalnya untuk contohnya juga untuk pasien yang misalnya operasi di sini dengan gula ya, ataupun diabetes. Nah itu pemberiannya misalnya dari cara pengolahannya. Kenapa kok cara pengolahannya sebenarnya sama, tinggi protein itu enggak apa-apa kalau untuk diabetes ya. Terus kemudian kalorinya harus dibatasi. Nah seperti itu. Jadi kita tetap edukasi untuk penyakit penyerta. Tapi untuk makanan yang untuk penyembuhan tulang itu misalnya proteinnya harus makan ini enggak apa-apa, misalnya protein ikan, daging terus boleh Ibu, enggak ada, yang penting makanannya jangan berlemak tinggi aja seperti itu. Jadi misalnya kayak jeruan itu harus tetap dihindari ya. Terus kemudian penggunaan gula atau cara masaknya seperti itu harus diperhatikan juga kalau untuk yang diabetes, karena untuk diabetes itu harus 3J juga, tempat jadwal makannya, tempat jenis makanannya, sama jumlahnya. Terus kemudian untuk hipertensi ya, untuk hipertensi juga pengurangan dari garam atau sumber natrium. Nah untuk pasca operasi tinggi kalori tinggi protein sebenarnya tidak berpengaruh, karena untuk hipertensi yang penting penggunaan natriumnya aja yang harus dibatasi. Garam istilahnya ya Mbak, garam yang berlebihan seperti itu.
Baik, Mbak tadi Maya. dengan gula atau diabetes mellitus atau yang satu lagi hipertensi atau darah tinggi gitu ya Mbak ya. Iya. Nah kalau pada pasien-pasien dengan mungkin ada sakit jantung, nah seperti itu Mm-mm. apa yang perlu diperhatikan untuk gizinya ya Mbak itu? Kalau dengan jantung itu biasanya kita untuk makanan yang berlemak tinggi ya Mak ya, karena terutama punya jantung terus kemudian pasca operasi juga itu makanan tetap kita perhatikan juga. Jadi untuk makanan yang berlemak tinggi, penggunaan santannya atau pengolahannya itu kita tetap diperhatikan karena juga beda seperti itu. Baik, terus kan salah satu dari protein itu protein hewani, lebih tepatnya mungkin ada telur ya Mbak, betul ya? Mm-mm. Nah sebenarnya itu Mbak, dari telur itu lebih bagusnya itu kita makan telur setengah mateng kah? Atau telur mateng atau malah telur mentah kayak gitu tuh sebenarnya gizinya sama atau beda sih Mbak sebenarnya? Kalau untuk telur ya, terutama telur ya, untuk itu kecenderungan lebih bagusnya tetap yang matang ya. Matang 100% istilahnya ya. Iya, karena gini, kalau misalnya mentah atau setengah matang kita nggak tahu di situ ada mikrobia atau apa ya. Jadi Baik. yang tidak bisa dilihat itu juga bisa. Jadi untuk tulang putih telurnya, terutama putih telurnya sangat bagus ya untuk penyembuhan karena bisa terhindar dari infeksi seperti itu. Jadi lebih alangkah baiknya ke putih telurnya dan itu direbus itu lebih bagus. Baik, nyambung tadi untuk penyembuhan Mbak. Ini mungkin mitos di masyarakat ini masih beredar, mungkin beberapa masyarakat masih meyakini atau mungkin juga sudah agak turun ya angka kepercayaan mitos ini. Kalau misal katanya kalau habis pembedahan tuh nggak boleh tuh makan yang amis-amis. Nah kayak gitu coba Mbak. Nah, Dari ahli gizinya langsung nih sobatku, ya. bisa dipercaya ini pastinya. Monggo Mbak dijelasin Mbak. Ya, itu banyak sekali kasus di pasien ya. Kalau misalnya protein atau ini tidak bisa menyebabkan luka tidak Betul, luka tidak kering ya, sembuh tidak gitu. sembuh-sembuh, terus bisa menimbulkan gatal. Kalau Baik. toh misalnya proteinnya itu sebelumnya tidak mempunyai riwayat alergi dari pasien ataupun orang tersebut itu tidak apa-apa ya. Jadi untuk justru malah protein diperbanyak karena fungsinya protein itu tadi yang tadi saya sampaikan tadi. Fungsinya protein itu mempercepat penyembuhan, mengganti sayur rusak, mempercepat pengeringan luka, terus terhindar dari infeksi seperti itu, Mbak. Baik, jadi terbantahkan ya Mbak Ya, ya. itu mitos. Kalau ya. toh tidak makan protein yang tinggi, malah justru luka tidak sembuh-sembuh. Luka tidak sembuh-sembuh ya. Iya. Nah, untuk ininya Mbak, kadarnya atau maksudnya istilahnya tuh jumlahnya, berapa telur dalam sehari yang harus dikonsumsi bagi penyembuhan tulang ini? Apa direbus terus, apa nggak boleh digoreng gitu loh Mbak? Masa direbus terus gitu kan? Iya, sebenarnya nggak harus direbus ya, ataupun digoreng boleh. Yang penting jangan pakai minyak yang banyak aja ya, karena dari germas juga pengurangan dari minyak, pengurangan dari garam, ataupun pengurangan dari gula. Jadi orang sehat aja harus diperbanyak untuk sayur sama buahnya. Jadi untuk telur itu paling nggak maksimal 2 butir ya untuk perharinya. Tidak, kalau kemungkinan nggak harus telur ya dari sobatku semuanya, jadi nggak harus pakai telur yang kita biasanya, bisa ke yang lainnya, bisa ke lele ya, ikan lele, bisa ikan paten ya, ikan bandeng itu juga bisa karena itu salah satu sumber protein, nggak harus bisa gereh ya, gereh, terus ikan asin, nah itu juga sumber protein, nggak hanya telur ya, dari teman-teman semuanya bisa ke protein yang lainnya. Baik. Terus ada lagi nih yang bilang misalkan ada asam urat gitu. Terus ini kayaknya saya nggak bisa deh makan sayur asam karena itu ada apa namanya daun melinjo kayak gitu. Itu tuh Ya. bener apa enggak sih Mbak sebenarnya daun melinjo itu mengandung apa namanya istilahnya bisa jadi asam urat kayak gitu. Bener nggak sih Mbak sebenarnya? Ya, kalau untuk itu kalau misalnya daun melinjonya itu ya, itu
yang harus dihindari untuk asam urat sebenarnya dari sumber kacang-kacangan ya, dari sumber semua kacang-kacangan. Jadi bisa dari kacang kedelai, bisa kacang tanah ataupun kacang-kacang yang lainnya. Kalau untuk asam urat yang penting makan sesuai dengan porsinya, insya Allah enggak apa-apa. Jadi bisa juga kadang ada yang saya nggak makan sama sekali, itu kita lihat dulu ke ureumnya itu berapa, jadi kandungan kadar untuk asam uratnya berapa dulu ya. Jadi karena misalnya terlalu tinggi itu untuk nabatinya kita berikan satu ya, daun melinjo itu kalau bisa nggak ada nilai gizinya, sebenarnya tidak ada nilai gizinya untuk daun melinjo ya. Kalau bisa untuk masak nggak usah pakai daun melinjo aja, karena itu nggak ada nilai gizinya sama sekali juga, seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Jadi misalkan pasca operasi ini, terus misalkan lagi lagi penyembuhan, nggak usah takut misalnya asam urat, berarti harus menghindari ini, tidak menghindari tapi membatasi ya Mbak, lebih tepatnya ya. Bener. Yang kita biasanya salah itu dari pasien itu tidak boleh seperti itu. Yang penting kita dari ahli gizi tetap pembatasan, karena bahan-bahan makanan semua mempunyai kegunaan semuanya. Baik. Jadi tidak langsung misalnya kayak orang diabetes, oh saya tidak minum gula makan gula sama sekali atau tidak konsumsi gula sama sekali, sebenarnya itu salah ya Mbak ya. Bisa pakai misalnya seperti itu salah. Iya, kalau sama sekali dilihat untuk biasanya dia konsumsi obat apa endaknya, terus jaga pola makannya apa enggak, seperti itu. Kalau toh bisa diganti misalnya dengan alternatif lainnya, misalnya karbohidrat nggak hanya dengan nasi putih ya, bisa karbohidrat yang lainnya, bisa beras merah yang seratnya lebih banyak, terus bisa diganti kentang ataupun karbohidrat yang lainnya. Contoh lagi juga misalnya gula ya, bisa dari gula nggak pasir, karena pembatasan gula pasir ya. Yang penting jangan berlebihan, bisa diganti gula dari jagung seperti gula itu. jagung. Oh iya, baik. Terus ini lagi Mbak, mau nanya lagi untuk masalah gizi pada pasca penyembuhan nih. Ya. Misalkan kalau kita pengen, kan junk food itu bener-bener udah nggak boleh ya Mbak kalau pasca penyembuhan ya. Nah tapi boleh nggak sih nyuri-nyuri sekali kayak gitu boleh nggak sih Mbak? Kalau nyuri sih dari nilai gizinya sebenarnya nggak boleh ya, tapi yang penting jangan terus-terusan ya. Jadi pola makannya aja yang misalnya kemarin sudah junk food ya, terus hari ini juga junk food, itu enggak boleh sekali-sekali, tapi dilihat dulu itu higienis apa enggaknya juga. Terus kemudian kita juga nggak tahu juga gimana prosesnya, kita juga lihat biasanya yang tidak dilihat seperti itu, jadi kita asal kita makan aja ya, seperti itu, tapi tetap diperhatikan aja untuk nilai gizinya. Baik, tapi untuk mie nih Mbak, yang mie lovers lah, tiap pagi tiap siang atau tiap hari tuh kayaknya pengen mie aja kayak gitu, untuk proses penyembuhan tuh ngeganggu nggak sih Mbak sebenarnya? Mie apa dulu? Mie emang ada berapa macam Mbak? Ya mie kering ya, mie ini ya. Untuk mie sebenarnya untuk orang sehat aja, untuk mie ya, terutama mie instan ya. Untuk mie instan itu dibatasi ya. Untuk orang sehat aja maksimal satu kali itu dalam satu minggu ya. Jadi untuk orang sehat ya. Tapi kalau misalnya kalau bisa mie ayam atau apa kayak gitu, nah itu kandungan karbohidrat ya, karbohidrat jangan terlalu banyak dulu. Jadi kalau misalnya ini tetap diimbangi dengan sayur ataupun lauk yang lainnya, seperti itu. Kayak gitu ya Mbak ya, jadi tetap harus dibatasi dulu ya untuk makanan yang istilahnya nggak sehat untuk proses penyembuhan ini. Nah Mbak, kalau misalkan bisa dilihat gitu, berapa besar kemungkinan untuk cepat sembuhnya kalau kita makannya teratur itu, apakah nanti bakalan beda sama yang penyembuhannya, maksudnya sama yang nakal istilahnya, atau sama yang nggak sesuai dengan porsinya gizi seimbang itu Mbak, beda nggak sih? Untuk kalsiumnya yang harus tinggi juga ya. Jadi untuk penyembuhannya mungkin ke pembentukan tulangnya yang biasanya kelihatan. Oh ya, berarti misalnya seharusnya bisa tulang bisa misalnya bisa padat kayak gitu. Kan ada yang
nanti untuk kropos atau endainya kan bisa dilihat juga pada saat di ronsennya. Jadi bisa juga untuk ke tulangnya. Jadi kalau untuk sekilas seperti itu mungkin nggak bisa dilihat ya Mbak ya. Jadi yang bisa itu kayak tulang ini kok kerasanya gimana seperti itu. Jadi misalnya buat aktivitas itu bagaimana itu. Baik, ya buat sobatku yang mau nanya bisa lewat YouTube atau misalkan lewat Instagram apa aja boleh ditanyain, misalkan ilmu diet kayak gitu, siapa tahu Mbak Nur punya resepnya kayak gitu kan. Dan bisa dilihat juga Mbak Nur ini kan sudah 10 tahun lebih ya di Karima Utama ya Mbak Nur ya. Pernah nggak sih ngalamin mungkin ketemu gitu loh pasien yang wah ini kayaknya gizinya gimana gitu, susah nih masuknya ilmu gizinya gitu. Kenapa? Pernah nggak sih Mbak Nur pernah ngalamin kayak Pernah gitu juga sih Mbak, jadi ya misalnya ada pasien juga misalnya dia lama di sini terus kembali lagi seperti ini, terus kita sharing di rumah gimana seperti itu. Jadi apa bisa dipantau juga misalnya dari lama di sini terus kemudian kita sudah tahu kondisinya yang dulunya gimana, terus kita untuk edukasi lagi diulang lagi ya gitu. Ya, terus ada yang mungkin ada kisah menarik atau cerita menarik nggak Mbak untuk gizi pada anak nih? Tadi kan belum dibahas nih. Kalau pada penyembuhan anak atau misalkan di bawah 17 tahun gitu kan, apa ada susahnya tuh di mana gitu loh Mbak? Ya. Kalau anak itu biasanya apa untuk makanannya kadang yang sulit itu ke sayurnya. Oh ya, iya. sayurnya itu apa bisa intinya angel ya untuk apa anak-anak ya. Kalau biasanya dia dikasih alternatif aja yang lain ya. Jadi untuk selain dari protein yang tinggi apa karbohidrat yang tinggi, selain itu dari kalsiumnya ya. Kalsium bisa diperoleh dari susu ataupun olahannya ya. Kita alternatifnya biasanya susu yang diminum apa dulu, ditanya dulu. Habis itu baru nanti kalau misalnya ini kebiasaan makan, misalnya anak ini sukanya apa, itu tetap dituruti aja dengan dikasih dengan solusi dikit-dikit ya. Jadi misalnya nggak harus makan ini nggak bisa ya untuk anak-anak. Tidak bisa dipaksakan ya Mbak ya. Iya, jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi harus kita lihat dulu si anak maunya apa, tapi kita tetap dikasih edukasi untuk si anak biar dimotivasi untuk orang tuanya seperti itu. Iya gitu. Iya baik, dan sobatku ini apa namanya tadi kan gunjing tentang anak nih, ada nih kaitannya nanti pas minggu depan hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 kita bakal ngadain podcast lagi dengan tema alergi susu sapi pada anak dengan narasumbernya nanti Dr. Yuli Prihastuti MSc spesialis anak. Nah jadi nanti ada sambungannya nih dari gizinya juga bisa, terus nanti kalau alergi susu sapi gimana anaknya bisa mengatasinya atau seperti apa kayak gitu. Jangan lupa buat saksiin podcast minggu depan gitu. Gimana Mbak Nur, ada lagi yang pengen disampaikan nggak nih tentang ilmu gizi pasca untuk operasi patah tulang ini Mbak Nur? Mungkin ada tambahan dari Mbak Nur. Tambahannya selain dari untuk pasca operasi yang penting dari protein yang tinggi. Selain dari itu dari kalsiumnya ya Mbak Maya ya. Jadi sumber kalsium itu banyak sekali ya. Terus selain dari itu juga dari vitamin C. Selain dari itu juga vitamin D itu juga sangat membantu ya. Vitamin D itu bisa dari sinar matahari ataupun dari ikan salmon atau ikan tuna itu juga bisa. Terus selain dari itu dari zat besi ya, dari sumber zat besi. Zat besi itu dari sumber kacang-kacangan ataupun dari sumber sayuran hijau. Itu bisa sangat membantu untuk proses pemulihan juga. Selain dari protein yang tinggi. Selain itu harus kalsiumnya juga tinggi. Gitu aja dari saya. Mungkin pesannya jaga tulang kita dengan menu gizi seimbang seperti itu. Baik, iya baik. Terima kasih Mbak. Jangan lupa buat follow Instagram kami dan subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena kita mau 1 juta subscriber, amin. Amin banget kan, dream ya harus bermimpi gitu ya Mbak Nur. Oke, terima kasih. Jangan lupa
Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak sama mencuci tangan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.